Nah, spesialis yang menguasai program ulang otak tapi bisa membaca pikiran otak manusia. Lalu kita program dan kita bisa persuasif. Oke. Nah, itu the only one. Agak-agak rukiah gitu Mbak ya? Enggak. ini pembahasan apa dukun? Karena Oke. ciri khas pertama orang mengalami masalah mental adalah tidur cuma 2 jam. 2 jam. 2 jam, 2 jam. Semua di sini tidur cuma 2 jam. Hati-hati. Hati di mana? Hati di sini. Iya kan? Berarti kalau nggak enak perasaan, sentuhnya bagian mana? Oh, jadi gue lagi sakit banget Kan? nih, lagi sakit Kenapa hati megangnya gua. di sini? Ya kalau ini nggak berdetak lagi Mbak, udah selesai kehidupan Berarti gitu maksudnya. perasaan disimpan di jantung, guys. Jangan-jangan bukan pasanganmu yang nggak memahamimu, karena kepribadianmu introvert dan pasanganmu tidak mengenal kamu sebagai kepribadian introvert. Oke. Kasus artis banyak, ya nggak? Coba lihat kepribadian masing-masing. Spill Mbak, artisnya Oh, nggak siapa ya bisa. Mbak? Diemin aja, bertahan deh. Insomnia, welcome insomnia. Oke. This is me. This is Oke my banget, life. asik. Setahun, 2 Ya. tahun, 3 tahun udah mulai tuh butuh bantuan. Sebelum jam tidur itu harus dibikin relax dengan cara apa tadi? Sesuatu hal yang musik yang relax. Kemudian apapun yang membuat kamu lebih tenang lakukan. Jangan banding-bandingin kehidupan kamu di handphone. Begitu ketemu langsung nikah. Iya, baru kenal seminggu. Jangan pernah Jangan pernah ya? menikah. Jangan pernah menikah. Dengar, jangan pernah menikah di tengah kondisi kita lagi fall in love. Balik lagi di Z Minded bersama Mika Tobing di sini ya. Halo sobat Medcom semuanya. Salam kenal, gue Mika Tobing nih. Kita udah masuk ke episode 3. Yang dimana kita masih ngebahas soal isu-isu yang terkait sama kehidupan Gen Z sekarang. Ya. Dan gue udah mendatangkan salah satu sosok penting untuk kita ngebahas soal isu yang dimana ini sangat lagi menjalar lah kemana-mana Mbak. Jalar udah kayak inian ya, tanaman. Bener, pohon anggur, iya kayak gitu. Jadi ada Mbak Poppy Amalia di sini. Hai sobat Medcom. Yes, sebagai psikolog, pakar micro expression juga, dan CEO Psikodinamika. Bagus banget jadi judul album tuh Psikodinamika gitu kalau mau jadi nama album. Psikodinamika. Jadi konsul-konsul bisa langsung ke Mbak gitu. Oh, bisa dengan senang hati. Kalau Oke. misalnya lagi burnout atau lagi mental lagi ngedrop, ya kan? Sekarang kan isu-isunya bicara mengenai kesehatan mental nih. Iya. Pokoknya kalau mental lagi ngedrop jangan sendiri, tinggal hubungin aja Psikodinamika. Udah langsung dikasih tahu tuh ya. Kalau mental lagi kenapa-kenapa, lagi Yeah. gini nih. Kayak sayap ya. Iya kayak sayap ya kan. Sebelah doang tapi tuh Mbak biasanya. Langsung aja. Cari teman ngobrol di Psikodinamika. Yes. Mantap sekali. Dan Mbak, Ya. sibuk kan lagi ngapain aja nih selain yang jadi psikolog juga, ngajar juga. Oh, sibuk Apa aja sih Psikodinamika itu? Ngapain sih Mbak? Psikodinamika itu lembaga biro psikologi yang memang bergerak untuk pengembangan manusia ya, pengembangan Oke. manusia. Jadi kalau misalnya butuh dikembangkan kompetensinya, itu sama kita. Kemudian kita juga layanan konseling, Oke. baik online maupun offline. Nah, kita biasanya tuh masuknya tuh ke sekolah-sekolah. Jadi mulai dari TK, SD, SMP, SMA gitu kan, kampus gitu tuh kita masuk juga. Selain di perusahaan juga gitu. Oke. Nah, sekarang lagi sibuk apa? Aktivitasnya lagi ngajar kepolisian. Oh, oke. Mengajar micro expression supaya mereka bisa membaca penjahat-penjahat ya, yang menjahat, yang melakukan kejahatan yang tidak baik gitu. Oke. Kalian perlu belajar juga loh. Nah, iya. Penasaran juga tuh Mbak, micro expression. Tapi awalnya dulu deh, Mbak Poppy kenapa bisa tertarik Suka. gitu buat mempelajari micro expression? Ekspresi saya gimana Mbak? Oh, menegangkan. Oh iya, bener. Anda seperti takut saya baca ya? Iya, Jadi lumayan. boleh nggak saya baca nih? Boleh. Kita langsung buka aja di sini ya. Ya, sikat ya. Oke, Mbak Poppy bacain saya dong. Ingin menyatakan sesuatu tapi tidak bisa diungkapkan. Ada. Ya, sekarang mengangguk-ngangguk menganalisa apa kalimat saya. Iya. Terus sekarang kondisinya agak sedikit defense tapi nggak seberapa. Wow. Apa yang ngungkapin sebelah ya kan? Kita Iya, biasanya iya. ngungkapin kasusnya pembunuhan. Oh. Dia emang nggak ada apa-apanya. Oke. Gitu.
Oke, kita langsung sudahkan saja Dia ngalihin, dia ngalihin banget dong. Dia ngalihin. Oke. Tadi Mbak tanya kenapa tertarik. Tapi kenapa tertarik Mbak? Nah, Iya. gini. Berapa lama tuh mempelajarinya? Kenapa tertarik? Karena saya sangat terobses ya dengan film Lie to Me. Jadi obses banget sama film itu. Terus berpikir kenapa sih nggak mengambil spesialis di bidang psikologi. Jadi gambaran gini teman-teman ya. Kalau misalnya kamu pakar satu bidang, ambillah spesialis lagi sehingga tidak ada satu orang pun yang menguasai bidang itu. Oke. Jadi konsepnya jangan menjadi the best tapi the first gitu. Kalau konsep itu yang aku ambil. Jadi psikolog di Indonesia banyak banget. Psikolog pendidikan lebih sedikit lagi. Psikolog yang ngedalamin tentang masalah manusia ada. Nah, kita ngambil spesialis lagi yang menguasai otak manusia. Jadi aku tuh spesialisnya juga untuk program ulang otak. Nah, spesialis yang menguasai program ulang otak tapi bisa membaca pikiran otak manusia. Lalu kita program dan kita bisa persuasif. Oke. Nah, itu the only one. Oh. Agak-agak rukiah gitu Mbak ya? Enggak. ini pembahasan sama dukun. Atau enggak lah sama ustadz ya kan, kalau sama ustadz iyalah mainan rukiah. Tapi ini enggak, ini sangat science dan ini bisa dipelajarin. Oke. Berapa lama Mbak mempelajari? Kalau aku belajar itu sama Paul Ekman itu belajarnya sekitar katakanlah sebulan lah, nggak sampai 1 bulan lah. Cuman tugasnya tuh setahun. Oh, riset segala macam. Jadi kan dari Paul Ekman ya, Paul Ekman langsung yang melakukan riset ini. Nah, mereka itu mengirimkan soal kasusnya pembunuhan terus. Jadi misalnya ada satu situasi, siapa pelakunya? Ini mayatnya, gitu. Siapa? Kasih lagi. Karena terbiasa dikirimin kasus pembunuhan, akhirnya begitu lulus itu kita implementasi langsung tuh ke kasusnya Angelin. Implementasinya apa? Ya alhamdulillah ya bisa ngebantu untuk ngebongkar di mana Angelin dikubur Ya. gitu. Hanya dari gerakan tubuh. Kemudian ngebantu untuk kasusnya Jessica Mirna untuk sianida. Ya. Kemudian ngebantu polisi juga untuk kasusnya yang Subang. Nah, Iya. kemarin sempat mau ngebantu cuma nggak jadi. Siapa, Untuk kasusnya Arya Daru. Penasaran seperti apa sesungguhnya? Lumayan Mbak. Siapakah yang terlibat dalam konsep? Iya. Nah, mungkin Itu saya dia. ungkap karena terlalu banyak lah intinya. Oke. Ini kayak series yang gue tonton Mbak, ada The Mentalist. Ya itu bagus sekali. Subtitlenya nggak ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris semua. Jadi Itu nggak sih, Mika? agak bingung. Kenapa? Itu korban itu ya almarhum. Nah, kamu publish lagi. Nggak, emang pasti kebablis kan Mbak. Orang tayangnya Jumat. Enggak gini. Almarhum itu sebelum meninggal. Almarhum yang mana nih? Tadi Mbak banyak tadi yang- nyebutin banyak almarhum. Iya, Oh iya bener. Oh yang paling terakhir. Ya oke. Itu sebelum meninggal beberapa bulan itu masuk kelas aku. Oke. Dia sit in di situ dong. Duduk di situ dan mempelajari dengan seksama. Pokoknya pelajaran banget dan fokus banget. Itu kita diskusikan, kita bicara. Aku lagi ngasih training di salah satu kementerian lah. Dia masuk di situ, dia pelajarin dan ngeliat dan lain-lain. Dan herannya aku tuh bicara mengenai henti napas. Jadi kayak relate banget sama kejadian yang terjadi sama dia. Oke. Dan pas lagi ada kasus gitu ngeliat fotonya kan, kayaknya kenal ya. Cuman karena aku sibuk banget, jadi kayaknya udah deh, enggak. Cuman akhirnya tim aku bilangin, itu kan orangnya pernah ikutan pelatihan. Serius? Pas lagi ngeliat, oh iya bener. Oh langsung aku riset, cari datanya, Kenapa dia bisa ngelakuin ini gitu ya? Kan disampaikan bunuh diri ya. Gitu. Oke. Cuman perlu ada yang dianalisa. Tuh ada cuman ya ini nih 2 jam nih episode ini nih pasti nih. Ini bahasnya apa sih? Oke Mbak, ini dia nih, kita langsung aja ya. Apa tuh? Ini keresahan Gen Z sekarang lah. Ya. Soalnya Gen Z dan Gen Alpha bukan kadang-kadang ya, emang sering kali self-diagnose kesehatan jiwa yang dimana sekarang udah pakai AI untuk ngediagnosanya, thread Twitter. Oh berarti gue tuh ADHD kali ya, atau gue lagi apa gitu gue. Dan istilah-istilah seperti menil,
Mental illness sekarang disingkat-singkat gitu Mbak. Aku juga baru shock tuh. Gue tuh menil, Gila tahu. banget sih. Gue tuh sakit. Itu selalu ada. Baru tahu loh. Emang sekarang udah mulai bertambah gitu? Iya. Merasa menil. Merasa menil. Abis apa lagi sih bahasa-bahasa psikologis yang sering digunakan apa lagi? Itu doang Mbak bahasa psikologis Yang baru ya. Menil. Nah ini ada salah satu artikel dari Medcom yang dimana bilang nih kata psikiater, banyak remaja dan dewasa muda kini bergantung pada chatbot untuk mencari tahu kepribadian hingga dugaan depresi. Menurut psikiater FKUI, Dr. Christiana Siste, kenal Mbak? Dia kan psikiater atau psikolog. Oke. Memperingatkan bahwa praktik self-diagnose ini beresiko menyesatkan karena AI tidak selalu mampu membaca gejala dengan benar. Iya, benar. Oke, sebelum Mbak Popi bahas, gue pengen ngajak Mbak Popi untuk nge-react. Apa sih yang paling mempengaruhi kesehatan mental lo, Kak? Kalau buat gue sendiri sih yang paling mempengaruhi itu lingkungan gue ya. Jadi kalau misalkan emang lingkungan gue positif, pasti gue pun akan berpikiran positif juga. Umur sekarang itu ketidakpastian karir dan krisis keuangan itu yang sangat mempengaruhi kesehatan mental gue. Masa depan deh, uang masa depan lah gitulah. Waktu gue yang kurang, maksudnya kayak gue kurang tidur, terus kayak gue, jadi sebenarnya bukan kerjaannya, cuman efek dari kerjaan itu yang bikin gue kadang capek, jadi kayak ngaruh juga ke kesehatan mental gue mikirnya gitu sih. Berarti apa sih yang lo lakuin biar supaya mental health lo terjaga? Kalau lo ada waktu, lo main buat ngeluangin apa yang, bukan ngeluangin sih, kayak lo nyari kesibukan agar lo tidak memikirkan hal-hal lain gitu. Jadi kayak pikiran lo ke hal yang tadi, kayak lo main game. Kalau nggak main game gue tidur sih paling. Oke, masih banyak Mas Ilan. Siap. Pastinya gue biasanya spend time sama teman-teman gue. Kita biasa nongkrong, ngobrol-ngobrol, dan itu yang kadang-kadang mengobati rasa kesehatan mental yang mulai terganggu ya. Kalau gue lebih ke ini ya, selalu berpositive thinking, kayak harus berpikiran positif terus, dan juga gue harus menjaga pola hidup gue sih, karena kalau misalkan pola hidup gue berantakan, pikiran gue juga bakal berantakan juga. Oke. Wow. Keren. Oke kok. Oke Mbak, responnya ya. Nah, sebentar Mbak, saya buka ini lagi. Ini agak susah nih memang ya. Gimana nih cara gedein ini? Oh ini dia. Nah. Back in the game with Mika Tobing. Nah, Mbak. Dari video-video yang tadi tayang, Jelasin. gimana reaksi? So far sih masih baik ya. Nggak ada yang bilang aku healingnya ke Bali. Oh iya, Tuh. tiket Aku healingnya mahal. holiday ke sana kemari. Kenapa? Biaya udah gitu kamu pulang tambah ruwet pikiranmu. Kenapa? Angkanya habis. Karena ya tadi minjem, Bisa ya kan? ada liburan pay letter sekarang ada Mbak ya. Banyak gitu. Jadi makin ruwet gitu loh. Ya, just for your info, kalian tuh holiday itu, kalian tuh pergi healing atau holiday. Karena kalau misalnya kita cuma pergi, ada masalah, kita pergi nih ke somewhere gitu kan, lalu kan nggak solve problem. Oke. Kita cuma avoid, kita cuma skip aja dari persoalan, kemudian balik lagi untuk menghadapi persoalan. Tetap ada kan, gitu. Cuma ke distract doang nih, liburan kemana gitu ya. Jadi yang namanya healing itu tetap harus treatment. Treatment yang kayak gimana Mbak? Jadi misalnya ke Bali, ya udah ke Bali oke, healing, treatmentnya apa? Apa? Yoga. Dan untuk treatment itu nggak bisa instan. Tidak Oke. ada yang namanya segala sesuatu di dunia ini nggak ada yang instan kecuali mie instan. Iya betul. Kita nggak di endorse. Iya. Super bubur? Iya juga. Instan Mbak. Sama sinetron. Iya, itu instan. Nggak ada, semua butuh proses. Yang disebut dengan kesehatan mental adalah bagaimana kita mengelola mental kita sehat. Nah, sehat itu butuh mind, body, and spirit. Oke. Jadi sehat itu kamu tuh harus nge-gym, guys. Ya. Kalau Doyan nggak lari nge-gym, gitu ya. Kalau nggak nge-gym maraton.
Oke. Kalau ya. nggak maraton apa namanya? Sepedaan, pedal deh gitu Iya, ya. boleh, boleh, boleh. Bentar masalah lagi duitnya di mana. Iya, iya, iya. Yang paling murah Iya, sih iya. lari lah gitu kan. Oke, Kemudian benar. yoga, pilates, pokoknya apapun olahraga, bantuin nyokap deh ngepel, Benar, minim banget. Gerakan ngepel tuh bagus, tapi ngepelnya nggak boleh ngepel yang begini ya. Iya. Oh, berarti yang ini ya berdiri Oh ya? enggak. Gimana, Mbak? Pakai pelan. Oh iya, 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 Pakai iya. maksudnya pakai person. Oh, meresnya itu berarti tuh Bukan. di situ. Jadi gerakan satu ke gerakan lain Oke. itu pilates loh. Nggak perlu satu sesi bayar 500. Ngepel aja tiap hari. Kiri kanan, habis itu pas lagi ngepel ditarik ke sini ke Iya, kanan gitu bener. loh. Misalnya seperti itu ya. Itu udah parah banget ya. Oke. Misalnya udah oke. Nah, kemudian apalagi mental. Kamu Iya, tuh tadi kan tadi main body itu olahraga. Mainnya tuh gimana, mainnya Mbak? tuh ke arah pikiran ya. Pikiran tuh seperti apa? Kamu itu, kita itu punya produk kita pikiran yang buat kita berpikir itu kan otak. Ya, Benar nggak? bener-bener. Nah, otak manusia itu ada otak yang dia sadar sama otak yang nggak dia sadarin. Yang Otak nggak sadar gini boleh dibahas lebih lanjutin, Mbak. Nah, otak yang nggak sadar ini adalah unconscious mind ya, Oke. atau pikiran bawah sadar. Itu adalah memori jangka panjang. Ya. Memori jangka panjang yang kita terima dari kita bayi sampai kita gede. Oke. Oke. Semua informasi baik dari orang tua, baik dari lingkungan, baik dari guru atau dari dosen atau siapapun, kemudian tontonan kita Ya. itu langsung masuk ke bawah sadar, itu menjadi mindset. Oke. Mindset itu yang kita pikirin informasinya itu positif atau negatif. Ya. Kalau misalnya informasinya negatif, maka menjadi negative thinking. Netting tuh. Iya, 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 iya. Oh, berarti berpengaruh juga dengan apa yang dilihat, iya. ditonton gitu ya, Mbak? Ya? Pada saat dia melihat dunia di luar, kalau orang yang tidak bisa mengelola pikirannya, ada persoalan dia langsung negative thinking nih. Iya, Biasanya terjadi di jam berapa? Malam hari dong. benar. Gitu kan? Iya. Karena kan kamu punya waktu luang untuk berpikir, menghayal, membayangkan, bla bla bla. Nettingnya terjadi di situ. Muncullah yang disebut dengan insomnia. Nia. Kenapa insomnia? Karena dipikirin, semua dipikirin. Iya, iya, gitu iya. loh. Nah, tidak bisa memanage. Oke, saya stop dulu untuk nggak berpikir. Akan dilanjutkan besok. Besok gitu ya, loh. tidur dulu deh nih, gitu ya. Gitu. Karena itu adalah crowded di pikirannya. Begitu ketemu orang, ini orang pasti ngomongin saya. Oke. Lagi kerja nggak kenapa-napa, kagak ada hujan, kagak ada badai, kagak ada kenapa-napa. Terus tiba-tiba ngeliat temennya nih ngomongin gue nih. Kalau ngomongin Ya. gue kan tadi gue tahu. Lo Kenapa, ngomongin Mbak? gue sebelum gue datang. Ngomongin ya, ini kapan datangnya nih Mbak Popi? Net, Iya. gara-gara salah tuh. Iya, oh, salah alamat tadi. Netting nih, kita netting Iya, iya, nih. iya. Nah, netting itu mengakibatkan apa? Negative thinking. Itu mengakibatkan kecemasan. Cemasnya gimana? Aduh gak nyampe-nyampe nih, kenapa pada salah belok sih? Kenapa salah belok? Itu kita muter-muter jalan tolnya di situ. Gitu kan netting dong? Cemas dong? Iya. Nah, cemas itu bayangin sambil tidur dinikmatin cemasnya. Lalu muncul apa? Yang namanya overthinking. Detak jantung kita berdetaknya kencang. Ya. Makanya nggak bisa tidur. Harusnya serileks mungkin tuh ya. Iya, iya, Jadi iya. sebelum kita tidur, misal tidur jam berapa? Tidur jam berapa? Wah, tidur semalam jam, ya ini cukup cepat loh Mbak, jam 3 tadi malam. Iya Mbak. Jam 3. Jam 3. Gimana ya? Kita mau Buat mau gue jelasin cepet, teman Mbak, kita buat gue begini, gimana coba? Susah. Nggak mencontohkan gitu tadi ya. Mau kita mesti ngambil orang lain lagi kalau di sini. Biar secara sumber lengkap gitu. Sumber loh. lengkap ya. Ada yang kayak nggak hidupnya bener, sehat ya, banget, ada yang ya. bener gitu loh. Jadi nyambung. Susah ngejelasin nih. Kita bilang jam 3. Nanti kita ntar nyontek dong ntar. Iya sih, benar-benar. Ya. Oke. Jam Paham ya? jam 9. Misalnya jam abis ngomong jam 9 langsung gini mengcover. Oh, Katakanlah iya, misalnya tidurnya jam 3 deh udah ya. Iya, iya, Bosan benar. nih. Jam 3 nih ya. Dia 2 jam sebelumnya itu udah preparation. Oh, bersih-bersih, ganti baju. No. Apa gimana tuh Mbak? Bukan preparation untuk bersih-bersih, preparation bersih-bersih otak.
Oh, tinggalkan semua pikiran Yes, gue. gitu loh. Saya tidur jam 3, oke, di planning. Maka banyak banget kasus nih ya, semua nih ya, orang yang mengalami insomnia akhir-akhir ini karena tidak terplanning tidurnya. Oke. Terplanning tidurnya, jadi tidur aja terplanning gimana hidup, ya Iya, nggak? iya benar-benar. Tapi ini nih, Mbak, Kalau berarti hidupnya, pokoknya gini, poinnya, kalau kamu nggak planning tidur kamu, hidup kamu pasti berantakan. berarti insomnia gitu sama pola tidur yang baik itu berpengaruh dengan kesehatan mental. Banget. Banget, karena Oke. ciri khas pertama orang mengalami masalah mental adalah tidur cuma 2 jam. 2 jam, 2 jam, 2 jam. Semua di sini tidur cuma 2 jam. Hati-hati, hati-hati ya. Rasakan itu, Kalau Medcom. misalnya Editan kalian banyak, kerjaannya banyak. kalau misalnya kalian bilang gini, I'm fine, I'm okay, tidur cuma 2 jam, is okay kok. Mulai tuh. Mulai Kalau ciri-cirinya udah mulai, pokoknya ciri-cirinya tidurnya kurang 2 jam udah mulai negative thinking dan emosi nggak stabil. Nah, kita kaitin lagi nih. Dari mental, tadi kan fisik ya, Iya. mental, otak kan, mind, Iya. body, and spirit dong. Iya. Nah, kita bicara mengenai emosi atau perasaan. Oke. Jadi yang kita urusin gak cuman fisik doang, kita harus ngurusin pikiran kita untuk stop. Saya stop dulu ya, besok saya lanjutin. Saya planning ya hari ini, that's it, gitu loh. Oke, Udah nih. oke. Nah, perasaan juga harus diurusin. Perasaan letaknya di mana? Perasaan di hati. Hati di mana? Hati di sini. Iya kan? Berarti kalau nggak enak perasaan, sentuhnya bagian mana? Oh, jadi gue lagi sakit banget Kan? nih, lagi sakit Kenapa hati megangnya gua. di sini? Ya kalau ini nggak berdetak lagi, Mbak, udah selesai kehidupan Berarti gitu maksudnya. perasaan disimpan di jantung, guys. Oh, itu bener, Mbak. Iya. Soalnya berpengaruh ke detak ya, perasaan lagi Iya, gundah. kalau misalnya Duk, 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 perasaan oke. letaknya di hati, megang liver dong. Bener. Iya, Kan iya, kita iya, nggak pernah iya. seumur-umur hidup kita. Pernah Iya. nggak? Kalau Megang enak liver. perasaan kita megang liver kita, nggak ada. Pasti megang jantung. Iya. Megang liver kayaknya kalau Agak ini aneh. salah makan gitu, Mbak Iya. ya, makan pedas, minumnya banyak Salah, gitu. sebelah sini. Ke sini ya. Lambung. Dia, Ini dia zaman SMA lulus kagak ya? Ini apa ya? Dia nggak Pankreas bisa ya? ngebedain antara liver Pankreas. sama ini. Alveolus di mana? Alveolus. Bukan IPA, Pasti IPA. bukan anak IPA ya? Bukan, Mbak. Pantesan. Bukan. Oke, nah sekarang kembali lagi ya. Berarti sekarang perasaan kan disimpan di jantung nih. Iya. Gitu kan. Nah, perasaan disimpan di jantung, terlalu banyak informasi dari bayi kita, informasinya positif atau negatif nih. Ya. Kenapa? Karena jantung itu dia kayak sponge, dia akan menyerap sama dia menyimpan data DNA terhadap perasaan. Oke. Oke. Jadi keberatan nggak kita ngomong? Nggak kan? Enggak, Mbak. Oke, gue di sini bertugas untuk menyederhanakan ya. Iya, iya. Jadi Mbak Popi bebas mau ngomong seberat Iya, mungkin nggak iya, apa-apa, iya. Mbak. Iya. Oke ya. Jadi jantung itu menyimpan memori ya. Tapi yang disimpan sama jantung adalah memori perasaan. Ya. Otak menyimpan memori kejadian. Oke. Momen, tragedi, apa gitu-gitu di otak. Perilaku. Oh, perilaku. Perilaku. Oke. Perilaku atau misalnya gerakan tubuh atau gesture atau body language yang kita simpan di otak, yang kita simpan di jantung adalah perasaan. Perasaan terhadap momen itu. Oke. Pernah jatuh cinta nggak? Ya, pasti, Mbak. Nah, Pernah. oke. Nah, inget nggak cewek yang kamu sukain? Ingat banget, Ingat, ingat oke, banget. yang pertama. Iya. Ingat, Oke, ingat. banget ya. Nah, cewek itu lagi senyum, kebayang mukanya? Kebayang. Oke, nah itu adanya di otak. Oke. Perasaan kita terhadap senyuman itu disimpan di jantung. Oh, kayak dia Ya, senyumin nah, gue lagi nih. Oke, senyumnya si cewek itu disimpan di jantung. Pada satu waktu kita mau donasiin atau donor jantung itu, maka perasaan di jantung itu yang si cewek itu senyum dikasih ke orang lain, oke. Ya, pindah. oke. Berarti si orang lain yang kena donor juga itu bakal ngerasain juga. Ngerasain senyuman si cewek itu. Yang pertama. Oke. Tapi tidak kejadiannya. Oh, tapi Dia cuma perasaannya kan- feel-nya iya, aja. iya, feel-nya Oh ya. iya, pas ketemu sama cewek itu kok aku deg-degan ya, padahal nggak kenal. Gitu loh. Nah,
data di jantung dengan data di otak itu terhubung. Oh gitu. Disitulah letak jiwa. Spirit itu ya berarti. Jiwa. Oh beda sama spirit nih berarti. Sama. Oh sama. Biar tegang aja. Biar tegang. Oke. Kita pakai musik-musik efek gitu. Iya. Karena nggak penting, sama kita ngobrol ya. Iya. Oke. Oke. Spiritual. Oke, jadi spirit. Nah, Oke. spiritual adalah perilaku yang kita ulang-ulang yang membuat pikiran dan jiwa kita lebih tenang. Oke. Bukannya spiritual itu seolah-olah harus selalu katakanlah sholat 5 waktu, terus masalah mental kamu selesai. Iya. Misalnya kamu adalah pergi ke gereja atau kamu pergi ke manapun, enggak, bukan semata-mata itu, Iya. Jadi apapun perilaku yang membuat pikiran sama jiwa kamu tenang itu spiritual, part of-nya. Tapi bisa nggak zikir? Bisa nggak ngaji? Bisa nggak misalnya kebaktian? Bisa nggak misalnya ke gereja? Bisa, partnya bagian atau pelayanan. Ya. Itu bisa, apapun gitu loh. Oke. Nah sekarang bagaimana kita mengelola mental kita, mengelola perasaan kita? Kalau dari bayi kita menyimpan sakit hati, benci. Kenapa? Saya nggak tahu nih bencinya sama siapa, sama figur otoritas, Oke. misalnya sama ayah figur otoritas. Hmm. Nah, sehingga mengakibatkan kita kemanapun pergi, begitu ketemu dengan figur otoritas, contoh adalah dosen, contoh adalah guru, contoh adalah Letnan Jenderal. atasan yang dominan. Kita udah nganggap figur otoritas. Jadi begitu kita di pressure dikit sama figur otoritas, kita udah defense. Oke. Aku nggak bisa terlalu terpressure, nggak bisa pindah. Oh. Pindah kantor, pindah kerja, pindah kuliah, bully dikit pindah. Kenapa mentalnya mengalami penurunan dibandingkan dengan dulu gitu loh. Kenapa? Karena sekarang ini melek teknologi, guys. Oh, itu ngaruh banget, Mbak. Zaman dulu kagak ngerti tadi namanya apa? Apa? Dan namanya mental illness kalian Oh, bilang apa? menil. Gak kenal menil. Bener. Gak kenal. Nah, ini Mbak. Tiba-tiba gangguan jiwa aja. Bener. Ya, kok ngelos nih tiba-tiba nih. Kalau sekarang kan ngerti nggak? Kalau sekarang kita sudah mulai aware. Kenapa? Iya. Karena konten-konten di TikTok udah membahas mengenai itu. Saya berterima kasih banget nih sebagai psikolog, kebantu banget sama teman-teman bikin konten-konten seperti itu. Bikin semakin banyak ya. Saya support banget. Cuman yang nonton jangan melakukan diagnosa sendiri. Itu. Sebelah sana ngangguk-ngangguk nih kayaknya juga kita. Padahal lagi kerja dia tuh. Berasa nih. Oh iya. Gue udah 2 tahun self-diagnose sih. Jangan self-diagnose. Kenapa? Karena aku aja selaku psikolog untuk mendiagnosa aja butuh alat tes. Oke. Alat tes aja nggak satu. Banyak tes yang dilakukan, Mbak ya? Banyak. Yeah. Udah gitu observasi. Udah gitu wawancara keluarga. Oh, sekalipun ada konsultasi sama Mbak gitu sebagai psikolog, itu nggak bisa satu pertemuan berarti ya? Nggak bisa. Itu baru tingkat awal ya. Dari observasinya gitu ya. Ada observasi. Misalnya gini, kasusnya misalnya di kampus. Oke, aku ke kampus. Oke. Jadi kita nggak nerima satu informasi begitu aja dari satu orang. Kita harus holistik. Itu pun butuh waktu ya. Setelah itu barulah menemukan persoalannya apa. Setelah menemukan persoalannya, itu pun tidak ada yang pasti, namanya manusia, itu butuh proses. Maka yang disebut dengan kecenderungan mengalami apa. Mengalami apa, Mbak? Tergantung kasusnya apa. Tergantung itu kecenderungan, karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang pasti. Gak ada, pasti itu cuma milik Tuhan. Jadi namanya adalah kecenderungan. Setelah ditemukan kecenderungan, barulah kita berproses nih. Kita akan melakukan tindakan seperti ini. Kamu agree nggak? Kamu setuju nggak? Oke, support system kamu panggil dong.
Aku nggak punya support system karena orang tuaku sibuk bla 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 bla. Oke, kamu punya support system. Support system itu bukan selalu orang tua, bukan. Oke. Support system adalah orang yang selalu available pada saat kita punya persoalan dan kita bisa cerita tanpa dijustifikasi. Mereka cuman mendengar dan kita merasa ada dan kita merasa aman. Oke. Pilih. Bisa aja anjing kita, is okay? Kucing boleh? Nanti bawa kucingnya dong. Ya. Oh, soalnya gini Mbak, banyak kawan kayak yang udah mulai ngerasa ini kasusnya dia tuh di rumahnya bener-bener Makin jauh ya. Iya, di rumahnya semakin dilarang ini itu padahal usianya udah 28 tahun gitu. Udah 28 dilarang ini itu, kenapa lu ngelakuin ini, kenapa ngelakuin itu, masih dikontrol gitulah. Terus sampai akhirnya ini kawanku sendiri Mbak, sampai akhirnya dia self diagnose gitu. Ya. Self diagnose sendiri Ya, gitu akhirnya, kayak gitu. Dan dia beli apa namanya obat-obatan yang dibutuhkan itu Ya, dari apa yang dia cari Ya, itu tanpa oke. adanya apa sih kalau obat namanya? Surat dokter, resep, tanpa ada resep gitu-gitu. Nah, itu bahaya banget ya. Bedakan kalau kamu pergi ke psikiater sama kamu pergi ke psikolog. Oke. Kalau psikiater kamu akan dapat obat. Karena latar belakangnya seorang psikiater itu adalah dokter. Ya. Kalau aku latar belakangnya adalah sarjana psikologi, lalu mengambil magister, mengambil psikologi untuk jadi semua totalnya adalah dialog, solving problem dengan dialog. Nah, oke. Pada saat dia tidak kasusnya tadi kan itu per kasus ya. Iya. Kalau semua dilarang, bisa dibayangin nggak bagaimana individu mau cerita ke support system yang seharusnya orang tuanya adalah home, Iya. karena orang tua itu perannya bukan rumah tuh bukan rumah ya. Kita tuh kita salah menginterpretasikan, kita selalu menganggap rumah adalah rumah fisik, bukan. Rumah itu adalah tempat ternyamannya kita. Ya, Nah, ya. sebaiknya orang tua tuh punya menjadikan anaknya tempat ternyaman. Kalau misalnya, aduh aku tuh kesel, aku tuh marah, aku tuh nggak suka, adalah orang pertama yang dia akan cerita. Nah, kalau sampai dia disuruh berhenti mengeluh, nah anak ini akan tumbuh menjadi orang yang defensif. Defensif artinya nutupin diri dengan sangat kuat dan terlihat oke. Ya. Karena didikan yang melatih dia harus oke dalam semua situasi. Bisa kebayang nggak perasaannya dia yang disimpan di jantung itu lama-lama apa yang terjadi? Apa Mbak? Kan nyimpannya jantung nih, Iya. marah, sedih, takut, kecewa dan lain-lain. Itu larinya kemana? Karena nggak bisa keluarin perasaannya diungkapin, maka akan pecah pembuluh darah. Angka lah gitu, mahal tuh. Itu alasannya kenapa usia muda nih guys, perhatiin. Oke. Kenapa usia muda terdiagnosa mengalami masalah kolesterol, gagal jantung, sakit jantung. Dokter bingung kenapa sih sekarang akhir-akhir ini banyak usia muda yang gagal ginjal. Kenapa Ya. banyak? Jadi kaitan nih, semua berkaitan. Nah, kalau sekarang semuanya pada melek teknologi dengan cara mendengar informasi, aku dukung. Cuman nggak ngedukung pada saat kamu melakukan self diagnose. Ya. Karena butuh banget proses-proses yang nggak langsung gitu loh. Oke. Nah itu sih. Kemudian kalau kamu nggak tahu harus bercerita sama siapa, akhirnya lari ke ChatGPT. ChatGPT itu saya ngedukung ya pakai AI, dukung banget gitu loh. Cuman dia bukan manusia karena manusia butuh skin to skin. Ya. Manusia tuh butuh manusia lain karena kita makhluk sosial. Oke. Kita kalau terlalu lama sendiri atau dibentuk oleh lingkungan untuk selalu sendiri, COVID ngebentuk kita jadi penyendiri. Ya, benar. Dari kecil karena orang tua sibuk kita nggak bisa cerita, tambah lagi remaja semua disalahin, akhirnya kita menjadi kepribadian yang introvert. Nggak ada yang salah sama introvert, cuman kalau kamu yang salah adalah kalau kamu nggak punya kepribadian. Nggak, maksudnya yang salah adalah pada saat kamu tidak mengungkapkan perasaanmu.
gitu loh. Nah, kepribadian introvert ini kan dia nggak mau ngungkapin perasaannya dia kan. Ya, Bisa nggak berteman? Bisa. Introvert semua temennya banyak. bisa banyak. Cuman bisa. kalau disuruh milih, ya ketemu temen ama di kamar, dia milih di kamar. Ya, sendiri nonton apa Sendiri buat dirinya lah ya. nonton, makan sendiri, mesen sendiri, Iya, iya, iya. jalan-jalan sendiri, semua sendiri. Udah introvert banget ya, olahraganya juga sukanya sendiri, nggak suka tandeman, semua sendiri. Punya pacar pun senangnya menyendiri. Ya ya ya. Ada tuh Mbak kawan kayak gitu. Menikah pun nanti akan sendiri. Yakin, trust me. Begitu dia nanti menikah, dia nggak mau cerita sama pasangannya. Menikah sih, cuman dia merasa kok aku merasa sendiri ya. Kalimat itu keluar dong. Kok aku merasa sendiri ya. Percuma dong ada pasangan karena aku menyelesaikannya sendiri. Apa-apa sendiri. Hey, jangan salah. Jangan-jangan bukan pasanganmu yang nggak memahamimu. Karena kepribadianmu introvert dan pasanganmu tidak mengenal kamu sebagai kepribadian introvert. Kasus artis banyak, enggak? Coba lihat kepribadian masing-masing. Spill Mbak, artisnya siapa Mbak? Bisa. Oke. Nah, ini Mbak, ada fenomena anak muda yang meledak emosinya dan berujung pada tindak kekerasan bahkan sampai Bullying. melukai banyak orang. Ya. Ini kasusnya ledakan di SMA 72 Kelapa 72, Gading. ya, itu. Apa itu termasuk sebab akibat dari Saya prihatin. kesehatan mental? Itu prihatin banget ya. Itu banget. Itu kesehatan itu bukan kesehatan mental. Jadi gini, bedakan gangguan jiwa Oke. dengan mentalnya tidak sehat. Ya. Oke. Gangguan jiwa itu udah mengalami sebuah waham. Waham tuh kayak punya keyakinan sendiri, punya suara-suara sendiri, kemudian kepribadian yang bisa berubah switching dalam hitungan detik ya. Tiba-tiba kamu ketawa, tiba-tiba kamu nangis dalam hitungan detik, itu udah bipolar gitu kan. Bedakan dengan masalah gangguan kesehatan mental kamu yang keganggu. Ya itu beda gitu loh. Kalau kamu nggak bisa tidur itu masalahnya kesehatan mental. Tapi kalau kamu pelihara 2 jam ini bertahun-tahun, gangguan jiwa. Impactnya jadi gangguan jiwa. Gitu Ya. loh. Diemin aja, bertahan deh. Insomnia, welcome insomnia. Oke. This is me. This is Oke my banget, life. asik. Setahun, 2 tahun, 3 tahun udah mulai tuh. Butuh bantuan ya, obat-obatan yang membuat kamu relax. Ya, benar. Akhirnya jadilah kamu mengkonsumsi obat-obatan. Ditambah lagi dari teman kamu, Benar. analisa sendiri. Analisa sendiri, belanja sendiri, Mbak, Aduh, belanja kok gimana sendiri. bisa? Dia salah konsumsi obat sakit, apa namanya, obat mental untuk anjing gila lagi. Bisa jadi, mungkin dia suka kali gila-gilanya itu ya. Nanti dia ngegonggong sendiri. Itu nggak boleh banget. Itu nggak loh. boleh banget Nggak tuh, Mbak, boleh. ya. Sekarang gini ya, ada salah satu artis terkenal ya, bipolar, bukan karena bipolar itu sendiri. Oke. Terkenal, kita semua tahu banget ya. Nah ini satu artis ya, saya sempat wawancara langsung ngobrol sama si artis ini. Ya. Apa yang terjadi pada saat dia kecil? Pada saat dia kecil, remaja, dia mengalami sebuah perilaku yang gak biasanya orang lakukan. Oke. Lalu dia akhirnya terpaksa harus mengkonsumsi obat dan dia bercerita, tahu nggak Mbak, setiap aku minum obat itu, Mbak tahu Antimo? Ya. Tahu kan? Kali lipatkan 10 Antimo Mbak minum untuk 1 tablet. Ya. Gua kali Aku 10 ya. minumnya 3 tablet bertahun-tahun. 3 tablet satu Pagi, hari siang, malam, bertahun-tahun. bertahun-tahun. Oke. Jadi benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jangan-jangan dia bukan karena masalah bipolar. Jangan-jangan hal itu terjadi karena ledakan emosi di usia remaja. Gitu kan. Bedakan ledakan emosi remaja sama ledakan emosi usia di bawah 25 tahun ya. Kalau remaja itu sampai 18 tahun lah. Tapi kalau di atas 18 tahun, kalian itu bukan posisi masuki remaja, namanya adalah dewasa dini, which is itu yang lagi konflik muncul, yaitu disebut dengan a quarter life crisis. Yes. Ya. Ya. Maka muncul tadi ada statementnya,
saat ini aku lagi kebingungan karirku. Aku lagi kebingungan bukan siapa diriku lagi loh. Oke. Ini tentang masa depanku Ya, mau dibawa kemana nih? Ya. Disitulah terjadi bajing loncat. Oh, Bajilo nih. Nyolong bensin, nyolong besi. Pokoknya ditegor dikit cabut, tegor dikit cabut. Yang negor milenial cabut. Iya. Lu tuh nggak ngerti. Iya, lu nggak ngerti penderitaan gue. Gue disiksa bla bla bla. Cabut ah. Seniornya nggak asik. Toxic. Yes. Gila, kita tuh pentingin kesehatan mental. Tuh. Keluar deh, keluar. Begitu dia keluar, dia kebingungan. Iya. Mentalnya ibunya tuh jadinya nih anak kenapa nggak kerja? Ngerti gak sih? Tapi Mbak Popi ngeliat yang kayak gitu-gitu sebenarnya yang dilakuin bener apa salah sih? Nggak ada yang salah, nggak ada yang bener. Oke. Salah bener kan urusan Tuhan. Ya. Oh nggak ada yang pasti Nggak ya? ada. Tuhan doang Kalau ya, saya sebagai psikolog mau ngapain aja terserah. Oke. Kamu nggak pulang juga nggak apa-apa. Ya. Kamu tidur jam 3 menurut kamu itu happy aja, go ahead. Kamu merasa kalau kamu adalah bidadari saat ini pun juga nggak masalah sama aku. Ya. Kamu merasa bahwa kamu sebenarnya adalah pangeran dari masa lalu? Itu ada sih. Ada. Aku 20%. nemuin pasienku gitu. Oh iya Mbak. Dia nggak sembuh kakinya dong. Kenapa emang? Oh diangkat terus sama ajudannya. Kayak Dia nggak pangeran sembuh di beneran. kakinya, berobat kemana-mana nggak sembuh, direlaksasiin dong, hipnoterapi ya. Udah kembali dia merasa dia hidupan di masa lalu. Dia ternyata adalah kancil. Lucu banget Si kancil, dia jadi si kancil. Terus dipanah dong sama pangeran. Oh, Jadi kakinya luka. Ih kesedih banget. Dipanah karena mencuri ketimun juga. Dia dipanah sama raja zaman dulu. Oh, iya. Dipanah gitu. Terus akhirnya aku memahami itu. Akhirnya oke kancil saya obatin ya. Heran ya abis diobatin jalan dong dia. Oke. Main games doang ternyata. Ngerti gak sih kalian ya? Iya, ngerti gak sih? Jadi kesehatan mental itu mental kalian doang yang dimainin. Bayangin kalian itu adalah mentalis ya. Jadi mentalis yang mikir yuk. Nih kalau malam-malam, ayo mikir, enak nih mikir nih, ayo mikir. Kamu bales, Bales ya. stop. Saya tidak berpikir malam ini karena saya butuh istirahat. Gue mau tidur. Ya, tapi jangan dipaksakan. Jadi apa yang kamu pikirkan kamu tulis di kertas. Oke. Apapun, mikir cicak lewat kiri, biasanya lewat kanan. Ngerti gak sih overthinking itu udah aneh. Overthinking udah aneh. Oke. Dia bisa ngeliatin cicak loh, kenapa ya? Kan kemarin belok kanan, kenapa belok kiri? Iya. Akhir kok netes-netes ya. Pokoknya keresahan itu Iya, semua keresahan. yang bikin pusing tulis aja. Nah kita kebanyakan keresahan tuh di mana? Di handphone. Iya. Kita mulai ngebandingin hidup kita sama Bener. kehidupan orang lain. Bener. Ya you know lah kalau postingan itu pasti yang bagus banget. Ya. Nggak real face kan nggak mungkin. Nah kita ngebandingin, ih gila ya dia udah gaji udah sekian. Aku baru ngerintis. Iya. Ngerti kan? Maka muncul namanya insecure. Iya. Gitu loh. Padahal kamu nih ya, aku kasih tahu ya. Kalian tuh jangan keluar dari sebuah company di mana kalian itu punya persoalan dari company itu. Oke. Karena nilai kalian tuh rendah. Besok nih kita pindah kemanapun dengan nilai kita raport seperti itu, kita akan mengalami yang sama. Pindahlah sebuah company di mana nilai kamu lagi tinggi-tingginya. Itu yang kita bawa. Yes. Ijazah ini yang kita bawa. Nih, nilai saya the best di sini. Oh itu jadi pola aja Mbak ya? Maksudnya berulang aja ya? Dimanapun Tak. CEO dunia ya, bukan Indonesia. Ya. Dunia itu akan memperjualbelikan nilai-nilai tinggi itu. Ya. Jadi nih kalian itu harusnya prestasiin gila-gilaan. Kerja ambil dulu apa pengalaman-pengalamannya, gitu kan? Ya. Itu track record loh. Jangan kutu loncat nih. Nggak bisa jadi CEO. Ya, jadi kutu doang. Iya. diserit lagi. Nggak bisa, Ya, itu ya, nggak ya. bisa. Makanya itu dampaknya sangat luar biasa hanya gara-gara masalah tidur yang kurang. Tidur. Simple banget tidur yang kurang doang. Udah gitu, tambahan lagi nih ya. Oke, Mbak. Di jam 1 sampai jam 2 itu adalah the best way terbaik to
tubuh untuk regenerasi sel. Waduh, saya jam 3 lagi. Iya kan, Iya, udah lewat iya, tuh. iya, udah lewat ya. Bener. Makanya mulai muncul uban. Langsung pada megang rambut, semua. Makanya mulai muncul kenapa kulit jadinya kusam. Kusam, ya Gitu. bener. Kalau kamu mau kulitnya itu bagus ya glowing ya, tuh kejar tuh jam 1, jam 2 tuh udah berada di deep sleep. Which is kalau deep sleep adalah jam 1, jam 2, tarik mundur dong. Kan kita ada gelombang-gelombang otak manusia. Ya. Ya, ada gelombang beta, alfa, theta dan lain-lain. Nah, itu udah berada di gelombang theta, udah deep sleep, udah benar nyenyak banget. Udah nge-lost tuh ya. Nah, itu dari regenerasi sel, regenerasi tubuh. Kalau kamu punya sakit apalagi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang menderita kayak tumor ya, atau menderita kayak masalah-masalah fisik lah, Ya. wajib banget bisa kejar tidur yang kualitas. Nah, sebaiknya jam berapa mulai tidur? Idealnya tuh ditarik mundur aja jam 12, berarti udah tidur 2 jam, jam 10 lah. Jam 10. Jam 11 boleh nggak, Mbak? Nggak dapat jam 1 sama jam 2. Oh, yes. Kayak kan gitu kan? Kalau Boleh. jam 10 kita udah mulai naik ke selimut ya. Jam 10 ya. Berarti tarik mundur nih 1 jam. Jam 9 tidak boleh berolahraga yang bikin jantung kerja keras. Kerja keras ya. Berarti jangan mengkonsumsi makanan apapun yang bikin jantung kerja keras. Termasuk minuman. No kopi. Mundur nih 2 jam sebelumnya. Kasih waktu jantung. Nah, pada saat menjelang 2 jam itu sebelum tidur nih, ini tips ya, tips supaya nggak mengalami masalah mental ya. Nah, sebelum jam tidur itu harus dibikin rileks dengan cara apa tadi? Sesuatu hal yang musik yang rileks, kemudian apapun yang membuat kamu lebih tenang lakukan. Jangan banding-bandingin kehidupan kamu di handphone. Makin nggak tidur-tidur. Oke. Jadi tidur yang baik akan membuat kehidupan lo lebih baik. Weh, cakep tuh. Cakep ya, mantap sekali. Mbak, ini ada kuis. Jadi kuis singkat, red flag or green flag. Kalau lagi berantem, pacar diem 1000 bahasa sampai 3 hari nggak ada kabar. Supaya kita nebak sendiri salahnya apa? Red flag atau green flag? Ya red flag lah. Oke, kita lanjut. Yes. Baru kenal seminggu, udah ngasih kado yang mahal. Terus langsung bilang I love you dan Red flag. ngajak nikah. Red flag atau Nah, red flag? Udah. Oke, terburu-buru ya. Ya. Nah, lanjut, mitos atau fakta? Sering overthinking malam-malam itu tandanya orang yang sangat cerdas dan visioner. Mitos atau fakta? Ya mitos lah. Udah dijelasin tuh tadi. Terus nangis-nangis sambil bikin video di second account. Itu termasuk terapi psikologis yang valid, mitos atau fakta? Mitos. Ya. Makanya terapi yang baik di psikodinamika. Yes. Cakep banget. Masuk. Ya, Mbak, tebak ekspresi karena Mbak Popi Males banget micro menebak. expression juga nih. Artis ya? Iya. Enggak, bukan artis. Ini artis daerah Palmerah sampai Rangkas Dengklok dong. Rangkas Bitung ya? Enggak Sampai balas banget. Rangkas Bitung. Itu kan ini. Ini tebak ekspresi real or fake. Ini yang Tumblr. Oh, kemarin. Tumblr. Iya, ini beneran minta maaf Gini atau enggak? kalian tuh ya pahami dulu micro expression. Micro expression itu dia harus bergerak, guys. Bikin GIF dulu bisa nggak ini? Nah, kalau misalnya aku ngeliat foto itu namanya fisiognomi. Fisiognomi. Ya, ini membaca wajah, tapi nggak apa-apa bisa dilihat. Bisa, Pak. Tapi gini, ekspresi itu akan di screen capture pada saat ada statement apa, tapi pada saat dia bicara di detik ini, nih, Coba. ya. Pada saat dia di detik ini yang terlihat apa nih? Nih lihat ya. Matanya hilang lokus fokusnya hilang, sedih. Oh, sedih tuh. Berarti true tuh, sedih dia, Pak. Sedih tapi nggak tahu kalimat apa. Kan bisa aja, saya sedih karena kehilangan bla 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 kerjaan. Kan bisa. Ini kerjanya hilang dua-duanya, Emang. Nah itu dia. Iya. Nggak bisa, kita nggak bisa karena kalau micro expression itu dia itu kata per kata. Karena dia sedih bisa aja karena kehilangan pekerjaan, bukan sedih karena kehilangan tumblernya kan. Iya. Tapi kan karena Tumblr hilang, kerjaan hilang gitu, Mbak.
Ya, makanya ini terlalu general banget. Tapi Oke. kalau di detik ini, di screen capture yang dikasih ini, wajahnya terlihat sedih. Cuman detiknya itu dia lagi ngomong apa? Aku butuh statementnya. Oke. Misalnya saya hari ini kan lagi ngebayangin gitu kan, saya sedih banget. Tag gitu, kita foto gitu kan, saya sedih banget. Otaknya tuh lagi sedih kehilangan pekerjaan loh. Bukan sedih karena lain, bisa jadi. Atau mungkin sedih pacarnya gak suka lagi sama dia mungkin. Ya, Atau sedih karena misalnya dia dicuekin sama orang-orang se-Indonesia. bisa. Sedih Bukan karena dicuekin dong, Mbak. Jadi? Dihujat. Ya dihujat. Satu Indonesia. Iya, iya. Ya kayak gitu loh. Oke. Tadi by the way tadi pertanyaan tadi tuh yang mitos atau fakta atau Fakta. itu ya, menikah cepet. Aku bilangin begitu ketemu langsung nikah. Iya, baru kenal seminggu. Jangan pernah Jangan pernah ya. menikah. Jangan pernah menikah. Dengar, jangan pernah menikah di tengah kondisi kita lagi fall in love. Oh. No. Ya. Ilmu lagi tuh. Jangan No. pokoknya. Ya, No. Kondisinya emang harus ini dulu ya, Mbak ya. Maksudnya sama-sama tahu Yes. ya baik buruknya, ya nanggepin sesuatu hal gimana pasangannya. Ya. Oke. Karena pernikahan itu akan berjalan selamanya. Ya, ini filosof dari Cirende, Mbak. Tapi oke kok Iya, bisa. Oke, bisa ya, Mbak ya. Oke. Jadi Mbak Popi, Yes. Amalia terima kasih banyak. Sama-sama. Mantap sekali penjelasannya udah ya sebenarnya masih permukaan ya Mbak ya. Kayaknya bisa lebih dalam lagi kayak Mbaknya. Iya, tapi episode pasti kita sampai episode 6. Iya. Mbak Popi terima kasih. Ada dong episode bagaimana bisa lolos pada saat mau dapat beasiswa. Oke. Lucu kan? Boleh, Penasaran? boleh. Tunggu di sini. Tunggu di Medcom dan USC ya, USC Medcom. Yoi. OSC ya? USC gue nyebutnya. OSC Medcom. Mbak Popi terima kasih Mbak. Thank you. Sama sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di Z Minded Sobat Medcom semua. Bye. Bye.